Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, meskipun Bapak buat materi via rekaman, mudah-mudahan ini tidak menjadi halangan kita untuk belajar. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan pada pekan lalu, memang pekan lalu Bapak nggak bisa masuk kuliah karena ada kesibukan yang tidak bisa diselesaikan, terutama yang harus mengejar mengejar sidang tertutup. Nah, hari ini udah selesai. Nah, maka sebagai pengganti kuliah Bapak buat rekaman saja biar kalian punya bahan referensi lah ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan bahas Qadariyah. Kalau kelas karyawan baru sampai sini materinya. Kalau kelas reguler ya sudah lewat, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita ulang saja nanti setelah Qadariyah kita bahas Jabariyah, kita bahas juga kita bahas juga tentang Mu'tazilah dan seterusnya. Insya Allah kita mulai direkam juga. Nah, aliran Qadariyah ini lebih terkenal sebagai dengan doktrin kebebasan manusia dalam pandangan teologi Islam. Ya kan, memang pada aliran Qadariyah ini ya yang paling yang paling menonjol itu itu kebebasannya itu gitu. Artinya manusia itu punya posisi yang sebebas-bebasnya lah untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, sebelum jauh kita membahas apa itu Qadariyah, alangkah baiknya kita lihat dulu sejarah singkatnya ya. Teman-teman sekalian, materi pokoknya itu ada di materi pokoknya ada ya, sudah Bapak kirim ya. Materi pokoknya di buku ilmu kalam di PDF. Ini mah hanya resumenya saja, singkatnya saja. Tapi nanti materi jelasnya teman-teman bisa baca lagi di buku yang sudah Bapak kirim di WA group ya, di PDF itu. Nah, awal kemunculan aliran Qadariyah ini diperkirakan pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi lah ya. Kalau dikira-kira itu dari beberapa sumber itu antara 60 sampai 80 Hijriah lah ya. 70 sampai 80 tahun Hijriah itu awal kelahiran Qadariyah. Kalau dikonversi ke tahun Masehi itu kira-kira 680 sampai 690 Masehi lah ya. Tapi bukti lengkapnya memang tidak ada sih di buku, tidak dibahas, tapi kira-kira akhir abad ke-1 Hijriah atau akhir abad ke-6 Masehi itu awal dari kelahiran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini memang sebetulnya lahir dari reaksi terhadap Jabariyah yang menolak kehendak bebas manusia. Jadi begini ceritanya. Pada masa kekhilafahan Muawiyah, dinasti Umayyah, itu ada sebuah paham, ada sebuah pemandangan, ada sebuah pemahaman sesungguhnya sesungguhnya bahwa khalifah itu adalah takdir gitu. Bahwa pemimpin itu adalah kehendak Allah. Jadi mereka yang menjadi pemimpin, mereka yang menjadi penguasa, sesungguhnya mereka adalah takdir dan masyarakat tidak boleh melawan atau menentang takdir tersebut. Nah, kira-kira seperti itu awal dari kelahiran Qadariyah ini. Jadi mereka itu seperti melawan, seperti ingin memberikan pemahaman baru pada masyarakat Muslim pada saat itu, bahwa konsep takdir itu nggak kayak gitu. Konsep takdir itu ya manusia punya hak untuk menentukan takdirnya sendiri. Nah, jadi bahwa gerakan Qadariyah ini adalah gerakan yang atas beredarnya paham Jabariyah yang menganggap bahwa manusia itu hanyalah sebuah wayang. Allah lah dalang dibalik semua itu. Bahkan
Kesultanan Umayyah ya itu sering mengatakan bahwa ya kami ini jadi sultan karena takdir. Jadi masyarakat itu terkesan didangkalkan pemikirannya dengan dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Nah, mereka yang menentang paham itu adalah menamakan dirinya sebagai gerakan Qadariyah. Tokoh awalnya itu Ma'bad al-Juhaini, wafat sekitar 699 Masehi. Ya, Bapak bilang kan akhir abad ke-6, awal abad ke-7 lah ya. Kelahiran gerakan ini gitu. Lalu apa sih yang menjadi buah pikirnya? Pertama adalah penekanan pada kebebasan dan tanggung jawab manusia. Jadi yang paling diutamakan, yang paling ditekankan dalam gerakan ini adalah kebebasan manusia. Artinya ya manusia itu bebas untuk melakukan apapun lah ya. Manusia itu bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah itu yang menjadi awal dari pemikiran Qadariyah. Nah itu sejarah singkatnya. Oke. Nah ini tokoh-tokoh penting ya. Tokoh-tokoh penting yang menjadi para pendiri aliran Qadariyah ini ada Ma'bad al-Juhani, tokoh awal Qadariyah. Lalu ada Ghailan ad-Dimashqi, pengembang, dihukum karena ajarannya. Ya ini tokoh berikutnya. Sosianus, filosof non-muslim yang juga dia memiliki pengaruh di awal-awal kelahiran Qadariyah. Jadi hampir sama dengan pendekatan ilmu kalam yang lain. Ketika kita berbicara tentang kalam, juga berbicara tentang Qadariyah, ya di situ kita sebetulnya sedang memahami cara berpikir akidah dengan pendekatan filsafat ya. Nah ini pokok-pokok ajaran yang sering dibicarakan dalam aliran Qadariyah. Manusia itu punya kebebasan memilih, free will. Artinya di sini posisi Allah sebagai Tuhan itu bukan penentu, tapi Tuhan itu adalah memberikan rambu-rambu, memberikan batasan-batasan itu ya. Nah, manusia berhak menentukan pilihannya tersebut. Jadi ya Allah itu hanya memberikan rambu-rambu. Kalau jalan yang dia tempuhnya sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah, maka itu berbuah kebaikan dan amal soleh, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau manusia itu berbuat lalai, keluar dari jalan yang Allah tetapkan, maka ya dia itu berbuat salah, maka ganjarannya juga dia akan dihukum di neraka. Itu maksudnya manusia itu punya kebebasan untuk memilih apakah mau jalan salah yang dia pilih ataukah jalan yang benar yang dia pilih. Itu sesungguhnya kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, di sini Allah tidak memaksa manusia untuk memutuskan pilihannya. Tapi di sini Allah memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih. Silahkan jalan mana yang mau kalian pilih. Kalau jalan kebaikan maka seperti ini jalannya, konsekuensinya seperti itu. Kalau jalan kejahatan atau keburukan akan berakibat seperti itu juga. Nah, itu yang dimaksud dengan free will. Itu pokok ajaran dari Qadariyah. Jadi manusia itu ya berhak menentukan pilihannya sendiri dalam hal apapun. Lalu yang berikutnya, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kenapa? Ya karena sekali lagi perbuatan manusia itu bukan atas kehendak Allah. Dalam pandangan Qadariyah itu, perbuatan manusia itu adalah atas kehendak dirinya sendiri. Ya, jadi dia bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Kalau perbuatannya itu mengandung kebaikan, ya kebaikannya untuk dirinya. Kalau perbuatannya itu berkonsekuensi kepada keburukan, ya harus dia tanggung juga itu keburukannya kan gitu. Jadi manusia tidak bisa lepas dari takdirnya. Manusia tidak bisa lepas dari
dari wewenang dan kewajibannya. Nah, itu yang kita maksud dengan dengan manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi manusia itu bertanggung jawab atas baik dan buruknya dari perbuatan tersebut. Jadi kalau jadi artinya dalam pandangan Qadariyah itu kejahatan itu diciptakan oleh manusia dan keburukan juga diciptakan oleh manusia, otomatis kebaikan juga diciptakan oleh manusia. Allah itu hanya memberikan rambu-rambu, gitu ya. Dalam pandangan Qadariyah itu Tuhan tuh hanya memberikan batasan. Barang siapa yang berbuat baik maka pahalanya seperti ini, barang siapa yang berbuat tidak baik maka hukumannya juga seperti itu. Nah, itu dalam pandangan Qadariyah ya. Jadi manusia sangat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Nah, paham berikutnya yang menjadi pokok ajaran Qadariyah adalah menolak takdir mutlak, fatalisme. Jadi dalam pandangan Qadariyah itu takdir itu adalah ketetapan, ya, ketetapan, tapi bukan putusan. Artinya manusia itu bisa melawan takdir atas usahanya sendiri. Contoh, dalam pandangan Qadariyah, tidak ada seseorang yang ditakdirkan untuk miskin, tidak ada seseorang yang ditakdirkan untuk bodoh, tidak ada seseorang yang ditakdirkan untuk kaya. Bodoh, kaya, miskin, dan seterusnya itu tergantung manusia itu sendiri. Kalau seseorang dilahirkan dalam keluarga miskin, dalam paham Qadariyah belum tentu dia miskin di kemudian hari, tergantung usaha yang ia lakukan. Maka dengan usaha yang gigih dan keras yang dilakukan oleh Qadariyah, oleh seseorang, maka orang tersebut perlahan-lahan dapat maju dan dia bisa berubah keadaannya dari miskin menjadi kaya, tergantung usaha. Artinya takdir itu betul ketetapan, tapi takdir juga bisa dirubah dengan jalan usaha yang begitu keras dilakukan oleh manusia. Nah, itu dalam pandangan Qadariyah, gitu ya. Nah, jadi menolak takdir itu bukan dalam arti Qadariyah tidak mengimani takdir, tidak, tapi artinya dalam pandangan Qadariyah itu ketika Allah menetapkan A dan manusia berusaha untuk lebih baik lagi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan, gitu ya. Jadi seseorang yang lahir dari keluarga kaya belum tentu takdirnya kaya, bisa jadi dia akan jatuh miskin jika memang dia tidak berusaha untuk mempertahankan kekayaannya tersebut. Seseorang yang lahir bukan dari kalangan dari orang tua ulama, atau bukan dari orang tua pemikir, atau bukan dari orang tua yang pandai, dia juga akan bisa bodoh kalau tidak berusaha untuk belajar. Tapi seseorang yang dilahirkan dari keluarga biasa-biasa saja, orang tuanya yang berpendidikan pas-pasan, apakah dia akan bisa jadi pintar? Bisa. Karena tergantung usaha yang dia lakukan. Nah, itu yang dimaksud oleh Qadariyah menolak takdir. Jadi bukan menolak takdir tidak mengimani, tapi bahwa takdir itu ada sesuatu yang diputuskan oleh Allah secara mutlak, itu yang mereka tolak, gitu. Nah, putusan Allah itu juga dia bisa diperjuangkan, gitu kan. Nah, karena sesungguhnya dalam paham Qadariyah itu Allah tidak akan memberikan putusan yang tidak adil. Putusan Allah itu selalu adil. Manusia sendirilah yang menentukan jalannya. Apakah keadilan Allah itu akan dibiarkan saja, atau keadilan Allah itu akan direbut oleh kita? Contoh, kalau seorang belajar maka dia akan pintar. Nah, keadilan Allah itu adalah tadi memberikan kepintaran kepada seseorang, setiap manusia, jika memang dia mau berusaha. Nah, itu pokok ajaran yang ketiga dari Qadariyah. Lalu Tuhan tidak berlaku zalim, sesuai keadilannya. Jadi kemiskinan, kebodohan itu bukan pilihan Tuhan. Itu pilihan manusia sendiri. Tapi Allah itu terbuka bagi siapapun untuk berbuat sesuatu. Maka dalam pandangan Qadariyah itu ya silakan berusaha semaksimal mungkin, karena Allah akan memberikan seluruh
Rahman dan Rahimnya kepada manusia yang mau berusaha dengan keras, kepada manusia yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu 4 pokok ajaran dari Qadariyah, yang kesemua itu intinya adalah manusia sendirilah yang menentukan nasibnya sendiri. Lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di buku ya yang sudah Bapak kirim. Nah ini ya, kira-kira seperti ini perbandingannya. Kalau dalam Qadariyah itu manusia bebas tapi bertanggung jawab. Bebas tapi bertanggung jawab. Kalau dalam Jabariyah, manusia itu pasrah. Tuhanlah yang menentukan segalanya. Ya. Nah, Qadariyah itu Tuhan adil, tidak memaksa hambanya. Mau berbuat baik silahkan, mau berbuat buruk juga silahkan. Pamang sya'afal yu'min, pamang sya'afal yakfur. Tapi adil. Yang memilih mukmin akan Allah berikan surga, yang memilih kafir juga Allah akan berikan neraka. Adil. Pilihan itu ada pada diri manusia. Kalau dalam paham Jabariyah, semua berasal dari Tuhan, manusia tidak berdaya. Nanti pembahasan tentang Jabariyah Bapak buat video lagi ya. Ini mas singkat saja sebagai penjelas dari materi ya. Lebih lengkapnya Anda bisa baca di buku yang sudah Bapak kirim. Lalu apa sih relevansinya aliran Qadariyah dengan kehidupan kita sekarang? Pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab secara pribadi. Jadi sisi positif dari aliran Qadariyah itu adalah ada rasa tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan kita. Jadi karena tahu kita ini bertanggung jawab, maka setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, disitulah manusia memiliki otoritas penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Manusia memiliki otoritas penuh untuk menentukan usahanya sendiri. Itu ya. Itu sisi positifnya. Jadi menumbuhkan rasa optimisme dalam diri kita. Yang kedua, relevansi ajaran Qadariyah di era sekarang, mendorong kebebasan berpikir dan bertindak. Gitu ya, mendorong. Jadi kita didorong untuk berpikir dan bertindak, lalu menentukan pilihan kita sesuai dengan alam pikiran yang kita lakukan. Artinya, relevannya adalah ketika manusia akan berbuat sesuatu, maka silahkan pikirkan dampak positif dan dampak negatifnya dari tindakan yang kita kerjakan. Ya. Lalu, apa relevansi berikutnya? Memperkuat keadilan sosial dan hak asasi. Jadi, keadilan itu tercipta karena kita yang menciptakan. Posisi Tuhan adalah memberikan pedoman bagaimana berkeadilan. Nah, hak asasi juga diberikan oleh Allah kepada kita, dan maka kita bisa membuat hak asasi itu sesuai dengan makomnya. Jadi sisi positif yang ketiga dari aliran Qadariyah ini adalah ya ini ada keadilan sosial yang bisa kita perjuangkan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kenapa sih keadaan kita seperti ini gara-gara ini sudah takdir, nggak bisa menyalahkan Allah. Dalam pandangan Qadariyah, semua yang terjadi di alam bumi ini itu atas usaha kehendak manusia. Allah hanya memberikan pedoman. Ya. Kalau perbuatannya baik maka ini pahalanya, kalau perbuatannya jelek maka ini hukumannya. Yang terakhir, yang paling penting adalah menolak pasrah pada nasib yang tidak adil. Menolak duduk diam, pasrah menerima apa adanya. Tapi Qadariyah ini mengajarkan kepada kita untuk bergerak, berjuang untuk menentukan keadilan itu sendiri. Karena sesungguhnya Allah itu maha adil. Nah, itu sedikit ulasan dari aliran Qadariyah. Ya, semoga bermanfaat. Terus belajar dan berpikir kritis. Nah, itu ya, salam dari Qadariyah. Nah, teman-teman, sekali lagi materi lengkapnya bisa kalian baca di buku yang sudah Bapak berikan. Video ini penjelasan singkat dari materi yang
pada pekan lalu harusnya Bapak sampaikan secara langsung lah ya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.